Dia ada 3 tahap ya. Knowledge capture itu dengan reading, kemudian speaking ya, kemudian knowledge restore-nya kalian memorikan, remind ya, kemudian knowledge dissemination-nya itu kalian write, tuliskan dan upload nanti di Big. Nah, dalam waktu 1 minggu. Tugasnya hanya 4. Nah, kalau kalian empat-empatnya itu menyelesaikan dengan baik, insya Allah tugasnya itu nilainya di atas 80 ya. Tapi kalau tugasnya masih ada yang kurang dari 4 itu ya, kalau dari 100 dibagi 4 hanya 25 poin kan lucu gitu ya. Nanti Bu Acak dipanggil satu persatu. Jadi kalian standby dan dengarkan yang punya temannya juga. Karena mana tahu setelah itu kalian yang dipanggil. Oke, materi ini ada di sesi 14. Jadi nanti kalian sebetulnya bisa download ya. Bisa download dan bisa mengingat kembali. Kalian bisa catat kalian di slide nomor berapa dan bicara tentang apa. Kita akan bicara tentang chapter 14, Knowledge Capture System, System that Preserve and Formalize Knowledge. Jadi ini adalah tentang bagaimana pengetahuan manusia, kemudian manusia membuatkan sebuah sistem, ya, karena dalam penangkapan pengetahuan itu juga terjadi sebuah sistem proses. Misalnya tadi ada knowledge captures ya, knowledge acquisition, knowledge restore misalnya ya, kemudian knowledge dissemination, knowledge sharing gitu, knowledge whatever itu kita berproses misalnya akhirnya menjadi knowledge discovery ya. Nah, jadi akhirnya menemukan sebuah pengetahuan-pengetahuan baru dari model-model proses aktivitas knowledge itu banyak sekali tahapan-tahapannya. Minimal adalah model SECI, socialization, externalization, internalization, and combination. Jadi itu adalah sebuah proses knowledge. Oke, sebentar Ibu akan capture dulu. Soalnya nggak bisa. Ibu akan panggil beberapa student dulu ya, sebentar. Oke, ini ya tentang apa ya? Bentar.
Oke, hari ini Ibu akan mempercepat dulu. Kalau tidak ada sautannya, Ibu tidak akan panggil namanya ya. Aldrian Arif, ada nggak? Tidak ada. Aliahana? Ada, Bu. Oke, Ari Sukma? Hadir, Bu. Ari Oke. hadir. Berliana? Ibu hitung ya. Kalau tidak ada suaranya, Ibu anggap tidak hadir. Bimo? Oke, David Helmi? Udah, Bu. Dan Nirian, ini udah impossible. Faras? Ferdi Firmansyah? Firman Panggala? Hadir, Bu. Galuh Pamungkas? Gavian? Hadir, Bu. Genta? Genta Pramudia? Haikal Setiawan? Hadir, Bu. Ifatul Jannah? Hadir, Bu. Jibal? Jibal Balgisti? Melvin Marley? Ada, Bu. Haikal Rahihansah? Hadir, Bu. Raka Chandra Murti? Raka Chandra Murti. Randi Dava? Hadir, Bu. Raka, Bu. Maaf, mic-nya error. Oke, Raka hadir. Randi Davanur? Hadir, Bu. Jahran Sahi Zidan? Hadir, Bu. Kadek Manik? Hadir, Bu. Bambang? Hadir, Bu. Raka Dimas Saputra? Hadir, Bu. Rana Jingga? Hadir, Bu. Reval? Oke, tadi izin. Reinhard? Hadir, Bu. Ruswandi? Hadir, Bu. Sabda Wilujeng? Sabda tidak hadir. Septi? Hadir, Bu. Ulfa? Ulfa? Bibi? Bibi Surya? Yusran? Hadir, Bu. Oke. Yang tidak hadir Wibi Surya, Ulfa Fadila, Sabda Wilujeng, Raihan Fikri, Faras hadir, Bu, maaf. siapa? Faras Abianto. Iya, oke, sebentar. Makasih, Bu. Paras Abianto. Oke, yang tidak hadir Aldrian, Berliana, Bimo, Danirian, Ferdi Firmansyah, Genta. Bu, Bimo hadir, Bu. Maaf, telat, Bu. Oke. Aldrian, Berliana, Danirian, Ferdi, Firmansyah, Genta, Pramudia, Jibal. Raihan tidak ada. Sabda, Ulfa, Wibi Surya. Ya. Udah ya, dikunci ya. Hari ini itu tidak akan Ibu panggil dan diberikan tugas. Jadi hanya nama-nama tersebut yang diberikan tugas. Oke. Tugas yang pertama. Exit full screen-nya bisa nggak ya?
Kalau ini masih terlihat nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Makasih, Bu. Nah, segini kelihatan ya? Karena Ibu mau panggil absennya nih. Oke, Raka Dima Saputra, speaking English and present. Silakan. Desain yang ini, Bu. Ya, Ibu tandain soalnya slide-nya mulai nomor 1. Okay. I will read slide number 2, chapter objective. First, to describe what are knowledge capture system. Number 2, to explain how to elicit and store organizational and individual knowledge. 3, to discuss the value of organizational storytelling for knowledge capture. 4, to explain the two types of knowledge capture system and to capture knowledge in educational setting and to capture tactical knowledge. Oke, apa persepsinya? Jadi di sini kita akan mendefinisikan tentang apa itu knowledge capture system, terus bagaimana cara mengelisitasi dan menyimpan knowledge organisasi atau knowledge dari individunya itu, terus mendiskusikan bagaimana value dari organizational storytelling buat knowledge capture. Terus ada 2 tipe dari knowledge capture itu, dari knowledge capture system itu ada dua tipe. Yang pertama buat edukasi sama buat tactical knowledge, Bu. Oke, nanti tugas kamu menguraikan materi ini ya, dan mengungkapkan persepsinya tadi. Berdasarkan apa yang kamu pahami, boleh ditambahkan dari apa yang Ibu sampaikan. Jadi materi hari ini kita bicara tentang knowledge capture system adalah sebuah sistem atau aplikasi yang dibuat untuk bisa menangkap pengetahuan. Nah, tapi dapat pula knowledge capture system ini adalah sebuah proses, ya, karena sistem itu adalah proses bagaimana pengetahuan itu ditangkap. Kemudian di sini dijelaskan pula bagaimana pengetahuan nanti dielicit, ya. Dielicit itu dipilah-pilah, dipilih-pilih, mana nanti yang sesuai, mana yang tidak, and store. Nah, nanti disimpan sesuai dengan kebutuhan organisasi, karena pengetahuan itu ada yang sifatnya organisasi dan sifatnya individu. Jadi kalau individu pengetahuan itu misalnya bagaimana tentang intelektual pegawai, kepintaran pegawai itu mampu menyelesaikan masalah. Tetapi kalau organisasional itu adalah bagaimana perusahaan atau organisasi itu mampu bertahan dalam persaingan bisnis. Selanjutnya, to discuss the value itu mendiskusikan nilai-nilai. Apa sih yang disebut organizational storytelling? Nah, organizational storytelling biasanya disimpan dalam bentuk website, misalnya ya. Di sana ada profile, kemudian ada event, kemudian ada news, misalnya ya. Nah, untuk nanti ditangkap pula oleh pegawai-pegawai dan juga para stakeholder. Jadi organisasi ini memberikan storytelling, menyampaikan hal-hal yang dia capai, misalnya hal-hal yang dia lakukan, kegiatan-kegiatan, dan seterusnya. And to explain two types, ya, dia dijelaskan pula 2 tipe cara menangkap pengetahuan secara sistem, yaitu ada yang dalam bentuk edukasional. Settingannya itu dalam bentuk diklat, pendidikan dan latihan, workshop, training, bla 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 bla. Ada yang dalam bentuk taktikal, yaitu best practice. Jadi orang-orang melakukan apa yang dilakukan oleh pihak lain, tim lain, sebagai hal yang bisa ditiru, menjadikan yang terbaik. Oke,
Raka Dimas ya, sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya adalah Haikal Rahihansah. Ini slide-nya. Apa, Bu? Silakan bacakan, Baca kemudian ya. pahami dan ungkapkan apa yang kamu tangkap. Oke. What are knowledge capture systems? Knowledge capture systems support process of eliciting explicit or tacit knowledge from people, artifact, or organizational entities. Rely on mechanism and technology to support externalization and internalization. Kak, oke Bu, KM Sistem Support Process, exciting, pokoknya explicit or tacit knowledge-nya dari orang-orang atau dari entitas organisasi dan mekanismenya dan teknologinya untuk mensupport externalization dan internalization-nya Bu, gitu Bu. Externalization-nya apa? Apa Bu? Externalization-nya apa? Externalization-nya contohnya Bu. Hmm. Apa ya? Kayak ini kali Bu ya. Pokoknya dari dalam keluar gitu Bu. Iya, externalization dari dalam dulu, tapi contohnya apa di perusahaan? Contohnya di perusahaan apa ya? eh Membuat sistem kali Bu. Tapi dari internal untuk ngenalin keluar gitu Bu. Oke. Jadi gini, nanti kamu tuangkan ya tugasnya, persepsinya, apa yang kamu sampaikan dan boleh ditambahkan dari Ibu. Kamu juga boleh tambahkan dari internet dan sebagainya. Apa sih yang Siap, disebut Bu. knowledge capture system? Nah, di sini sebuah sistem yang mendukung sebuah proses dari eliciting. Nah, eliciting itu memilah-memilih tadi explicit or tacit. Jadi pengetahuannya bisa berupa eksplisit atau tacit dari para pegawai yang terlibat dalam organisasi tersebut. Nah, atau dari artefak. Nah, artefak itu berupa dokumen-dokumen, misalnya hasil karya dan sebagainya, atau dari organizational entities. Nah, organizational entities itu apa sih? Yaitu unit-unit kerja. Misalnya ada unit produksi, ada unit keuangan, ya, ada unit order, sales, delivery, dan seterusnya. Nah, mereka akan punya pengetahuan bagaimana memproses sebuah produk, misalnya ya. Jadi di sini ditangkap itu dan setiap proses pasti ada masalah. Masalah itu disimpan untuk nanti diselesaikan. Penyelesaiannya pun disimpan kembali. Jadi ketika menemukan masalah yang sama itu bisa diselesaikan dengan sesuai penyelesaian yang pernah dilakukan. Nah, nanti kan ada sistemnya yang disebut misalnya modeling base ya. Kalau modeling base itu dia berbasis model-model penyelesaiannya. Misalnya ada case base, nah dia berbasis kasus-kasus. Ada rule base, berbasis peraturan-peraturan dan seterusnya. Jadi nanti banyak sekali tahapan menyelesaikan masalah tadi. Relay mechanism technologies. Nah, di sini memang dia harus berdasarkan pemahaman tentang teknologi. Mekanismenya apa, teknologinya apa. Karena cara menangkap, menyimpan, dan menyebarluaskan nanti storytellingnya itu harus mendukung externalization, internalization. Artinya mendukung pengetahuan yang ada dari dalam disampaikan ke pihak luar. Misalnya dari organisasi ke pihak luar itu siapa? Boleh pegawai, boleh stakeholder.
Oke, tadi lost connection. Tapi minimal apa udah ditangkap tadi ya? Suara Ibu udah terdengar lagi belum? Sudah, Bu. Tadi udah ditangkap oleh siapa ini tadi? Eh, Haikal, Raihansa. Cuacanya kurang bagus, sinyalnya putus-putus. Suara Ibu udah terdengar lagi. Terdengar, Bu. Oke, Yusran, silakan. Slide ketiga. Udah di-share screen? Ada kan? Ya, Bu. Oke. Mana Yusran? Suaranya? Yusran? Ini ibunya yang sebentar. Yusran? Kok suaranya nggak ada? Apa Ibu aja nggak dengar? Halo? Yusran, Tidak ada, Bu. Yusran ini, Bu. Tadi katanya lagi di telepon, Bu. Makanya Oh, keluar. oke. Mau masuk lagi, Bu, sudah. Hmm? Mau masuk lagi dia. Tidak ada? Belum juga? Bambang, slide 3. Bambang ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Yang ini ya, Bu ya? Oke. Using stories for capturing organizational knowledge. Organizational stories is a detailed narrative of past management actions, employee interactions, or other intra or extra organizational events that are communicated informally within organizations. Include a plot, major character, and an outcome, and an implied moral. Play a significant role in organizations characterized by a strong need for collaboration. Jadi maksud dari slide ini adalah organizational knowledge atau pengetahuan yang ada di organisasi itu bisa di capture sebagai cerita atau sebagai stories. Jadi nggak harus deskriptif ya. Kalau deskriptif itu ini tuh apa, ini tuh ini. Tapi kalau stories itu jadi bentuknya cerita.
Jadi include a plot, major character, and outcome itu maksudnya. Jadi dalam cerita tersebut itu mengandung plot. Plot itu cerita yang terjadi kayak apa-apanya gitu, dan major karakter, karakter yang penting, dan outcome yaitu hasilnya. Sebentar. Dan outcome itu hasil dari cerita tersebut gitu. Dan implied moral yaitu apa saja moral yang terimplat atau terimplat itu apa ya? Yang ada di Impact. cerita. Ya. Dan play a significant role in the organization characterized by a strong need for collaboration. Jadi cerita ini tuh dia mempunyai significant role. Jadi role itu role yang signifikan untuk organisasi. Jadi cerita ini tuh berdasarkan kebutuhan si organisasi untuk berkolaborasi. Itu sih, Bu. Dari Oke. itu. Ya, sesuai dengan apa yang slide-nya disampaikan. Jadi, Ibu ingin melihat bahwa insight opinion ya, bagaimana kalian bisa membuat inisiatif knowledge tentang sebuah slide dengan cara pemahaman kalian, lalu kalian mengungkapkan seperti itu. Nah, tadi eh, mirip ya dengan apa yang slide-nya ini maksud. Jadi dia memang hanya membutuhkan bagaimana supaya action-action interaction-nya itu nanti dibuat naratif agar mudah komunikasinya terhadap beberapa pegawai di internal, termasuk misalnya bagaimana menempatkan pegawai, karakter-karakter utama, kemudian luaran, and outcome itu luaran, and unapplied molar itu adalah bagaimana penerapan terhadap etika, attitude, dan budaya dari organisasi. Nah, ini cerita tentang organisasi itu memang memerankan penting, peran yang penting, memainkan peran yang penting karena mampu membuat karakterisasi dari organisasi. Misalnya kalau ada organisasi yang menekankan budaya disiplin, nah dia akan menerapkan dan membagikan bagaimana caranya berdisiplin. Karena untuk nanti pas collaboration dengan organisasi lain dia udah tahu caranya disiplin seperti apa, caranya komunikasi, caranya bekerja sama misalnya ya. Itu maksud dari slide ini. Oke, tugasnya nanti kamu narasikan ya slide ini dan upload. Next, slide keempat, Ibu panggil Reinhard. Ya, Bu. Oke, Saya mulai, Bu. Jadi, using story for capturing organizational knowledge. So there's guidelines for organizational storytelling. There's 7 guidelines for organizational storytelling. The first one is stimulate the natural telling and writing of stories. The second one is root in anecdotal material reflective of the community in question. The third one is should not represent idealist behavior. Next is an organizational program to support storytelling should not depend on external experts for its sustenance. And next one is organizational stories are about achieving a purpose, not entertainment. Next, be cautious of generalizing and forgetting the particulars. And the last one is adhere to the highest ethical standard and rules. Jadi di sini tuh maksudnya dalam itu stimulate the natural telling and writing of stories. Jadi mendorong penceritaan dan penulisan cerita secara alami, Bu. Lalu yang kedua itu root in anecdotal material reflective of the community in question. Jadi berakar pada materi anekdot yang merefleksikan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga itu should not represent idealist behavior. Itu tidak boleh mewakili perilaku yang idealisasi. Lalu yang keempat, an organizational program to support storytelling should not depend on external expert for its sustenance. Jadi itu program organisasi itu untuk mendukung penceritaan itu nggak boleh tergantung pada ahli luar untuk keberlangsungannya. Lalu yang kelima itu ada organizational stories are about achieving a purpose, not entertainment. Jadi cerita organisasi itu tentang mencapai sebuah tujuan, bukan untuk hiburan dan menghibur gitu.
Lalu yang keenam itu adalah be cautious of overgeneralizing and forgetting the particulars. Jadi harus berhati-hati untuk tidak terlalu menggeneralisasikan dan melupakan detail-detail tertentu. Yang terakhir itu ada adhere to the highest ethical standard and rules. Jadi harus mematuhi standar etika dan aturan yang terbaik gitu, Bu. Jadi itu guidelines for organization storytelling, Bu. Totalnya ada 7. Ya, ini guideline itu panduan-panduan ya untuk membuat organizational storytelling. Karena individual juga boleh melakukan storytelling. Jadi kalau misalnya orang berpidato, orang berceramah, orang mengajar itu dia sebetulnya sedang storytelling. Storytelling itu apa sih? Kegiatan menyampaikan apa yang pernah dia dapatkan. Jadi dia menceritakan kembali pengalamannya. Nah, sedangkan organisasi itu mau storytellingnya bentuknya kayak apa? Karena organisasi itu perusahaan, kelompok ya. Dia abstrak ya, karena bentuknya itu adalah organisasi, lembaga, misalnya unit dan sebagainya itu bentuknya dia ketika berbicara itu harus berdasarkan pengalaman dia seperti apa. Nah, inilah ada panduan-panduannya. Jadi harus mudah ya disampaikan, kemudian materinya merepresentasikan dari pertanyaan kelompok tertentu ya, karena misalnya ada organisasi tentang riset, organisasi tentang politik, organisasi tentang ekonomi, masyarakat dan sebagainya. Itu harus berdasarkan apa yang organisasi itu lakukan dan tidak berdasarkan perilaku idealis. Nah, jangan sampai menyampaikan bahwa hal-hal yang normatif yang umumnya berlaku itu seperti ini, tidak. Dia harus mengungkapkan dirinya sendiri dan dia tidak boleh merujuk pada pakar-pakar dari luar karena mungkin saja pakar itu tidak tahu proses di dalamnya seperti apa. Jadi harus yang dari internal. Misalnya HMSI itu ingin menceritakan keberhasilan HMSI, itu harus orang HMSI yang menyampaikan. Jadi nggak mungkin dari himpunan yang lain yang menyampaikan HMSI itu berhasil karena begini-begini, ya nggak bisa ya. Nah, jadi dia harus menguraikan pertama dari tujuan, visi, misi, kemudian teknisnya, programnya, dan semuanya dengan jelas ya. Dan hal-halnya, tapi jangan melebihi juga ya secara umum. Jadi harus yang spesifik. Kalau HMS itu programnya apa sih? Jangan ngikutin misalnya BEM ya. BEM itu kan general, tapi kalau HMSI ya spesifik. Dan lupakan yang sifatnya partikular. Tapi jangan juga yang terlalu detail. Di HMS itu dia misalnya ada program tentang apa yang spesifik, misalnya tutorial gitu ya, bagaimana cara belajar sebelum ujian, itu kan ada programnya di HMSI. Nah, itu juga jangan terlalu detail banget, sampaikan yang program-program penting, misalnya generalization, open house, bla 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 bla. Dan coba gunakan atau adhere itu lekatkan ya, ethical standar yang tinggi dan aturan-aturan yang tinggi. Artinya tidak membahas negatif statement, tidak membandingkan, tidak mengungkapkan hal yang buruk ya. Karena ethical standar tuh kita menyampaikan kalau kendala ya ungkapkan secara kalimatnya positif ya. Jadi ada kalimat yang negatif. HMS ini tidak berhasil karena anggotanya itu tidak support. Nah, itu sebetulnya kalimat negatif. Tapi kita bisa ungkapkan HMSI belum berhasil dikarenakan koordinasi masih perlu ditingkatkan. Jadi kalimat itu mempengaruhi ya. Nah, kalian harus belajar tentang kalimat-kalimat tersebut karena kalian udah belajar kepemimpinan dinamis. Jadi bagaimana menjadi seorang pemimpin, lalu dilatih di mana taktikalnya, di HMSI, di organisasi. Ini pengetahuannya, praktiknya di situ, nanti diungkapkan. Oke, tadi Reinhard, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini Kadek.
slide 5. Baik, Bu. Okay, next, using stories for capturing organizational knowledge. Important considerations. The first is effective means of capturing and transferring tacit organizational knowledge. Second is identify people in the organization willing to share how they learn from others. And the third is use metaphors to confront difficult organizational issues. Next is storytelling provides a natural methodology for nurturing communities because the first is build trust and then unlock passion and the last is non-hierarchical. Oke, jadi untuk important consideration ini merupakan hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan cerita untuk capturing organizational knowledge. Yang pertama itu ada gimana sih cara efektif untuk menangkap atau mentransfer pengetahuan dalam suatu organisasi. Dan yang kedua itu ada di sini untuk menangkap suatu organizational knowledge itu kita untuk menceritakannya itu kita menggunakan pertama itu harus mengidentifikasi orang-orang dalam organisasi tersebut yang bersedia berbagi bagaimana mereka belajar dari orang lain. Nah, di sini tuh maksudnya itu kita mengidentifikasi orang-orang dalam organisasi itu untuk menceritakan pengalaman yang mereka miliki seperti itu. Dan kemudian tuh ada use metaphors itu untuk menggunakan metafora untuk menghadapi masalah organisasi yang sulit. Jadi di sini maksudnya itu kita menggunakan kata-kata atau yang suatu perbandingan yang mungkin lebih bagus itu untuk menyelesaikan suatu masalah dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada storytelling provides natural methodology for nurturing communities because itu maksudnya storytelling ini digunakan untuk apa sih kayak gitu. Jadi storytelling metodologi alam ini digunakan untuk pertama itu membangun kepercayaan. Jadi membangun kepercayaan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Begitu. Kemudian unlock passion itu menurut saya ini digunakan untuk membangun semangat dari anggota dari organisasi tersebut dengan mengetahui knowledge organisasi itu melalui cerita seperti itu. Dan terakhir itu dia bersifat non hierarkis itu maksudnya tidak dari atasan ke bawah. Jadi semua orang yang ada dalam organisasi itu dapat mengetahui pengetahuan dalam organisasi itu tidak dari atas ke bawah seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya oleh Nikade sesuai dengan penyampaian di slide-nya. Ibu hanya menambahkan bahwa hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan ya, karena memang ketika bicara organizational knowledge, contohnya HMSI, ya itu adalah sebuah organisasi di dalamnya pasti banyak pengetahuan. Kenapa? Karena anggotanya itu adalah dari beberapa angkatan yang paling lama sama yang baru itu pengetahuannya pasti berbeda. Misalnya cara belajar ya, cara presentasi di kelas, cara bertim, kelompok, nah cara menyelesaikan kasus dan sebagainya itu pasti yang lebih lama angkatannya yang lebih paham. Nah, ketika angkatan ini punya pengalaman yang bagus-bagus, coba di-share di internal HMSI, berbagi dengan anggota-anggota yang baru. Nah, coba bangunlah sebuah sistem pengalaman-pengalaman kakak kelasnya itu disimpan. Akhirnya, sementara nggak perlu pakai sistem, nggak apa-apa, pakai cloud aja, pakai drive gitu ya. Masing-masing itu mengungkapkan pengalamannya sebagai ketua, HMSI, anggota, wakil misalnya. Kemudian ada masalah, setiap masalah itu diselesaikan seperti apa, dibuat aja file-file, nanti adik kelasnya suruh belajar dari sana, jadi nggak usah bertanya langsung, ketika nggak ketemu sama ketua HMSI-nya, dia bisa belajar sendiri dari drive ya, sistem itu kan boleh aja kita bangun, tanpa harus bentuknya seperti knowledge capture system, nggak usah, tapi minimal seperti dokumen management system, CMS juga boleh, seperti itu. Jadi kalian bisa belajar tanpa harus bertemu orangnya langsung. Nah, kemudian memang di
storytelling ini sebetulnya metodologinya itu untuk berkomunikasi dan dia ingin membangun trust ya, kepercayaan antara anggota dengan pengelola, dengan pemimpin organisasi misalnya. Ada nggak anggota yang tidak paham dengan visi misinya HMSI? Cobalah dibangun trust-nya sehingga mereka mau bergabung di HMSI. Kemudian unlock passion. Nah, di sini antara loyal dengan passion itu beda ya. Jadi kalau misalnya loyal itu memang dia patuh, tapi kalau passion itu adalah keinginan. Ya, misalnya bakat, hasrat, keinginan, kemauan ya. Nah, kita buka di sini keinginan kemauannya itu jangan cuman hanya satu. Misalnya, oh saya mau berorganisasi karena saya mau jadi pengurus misalnya. Kalau nggak jadi pengurus saya cuman anggota, saya nggak mau aktif. Nah, ini kita coba bangun. Anggota pun harus aktif ya. Dan pengetahuannya memang non hierarkikal, artinya siapapun yang punya pengetahuan di sana boleh. Jadi Ibu pengen ada HMS itu dia membuat misalnya web ya, domain untuk mengungkapkan keberhasilan dari setiap kakak kelas, alumni dan sebagainya. Jadi itu bisa belajar nanti yang baru-baru tuh ke sana. Apa sih kendala yang dihadapi saat kuliah gitu? Kalau perlu memang jadi rujukan gitu ya. Itu hal yang bagus tuh. Terobosan baru nih, kita belum pernah ada yang seperti itu. Nah, kalau misalnya butuh dana ya buat aja sebagai PKM bahwa HMS itu akan menjadi sebuah pilot project untuk storytelling organization misalnya gitu. Bisa dibuat. Nanti susun orang-orang yang mau membuat websitenya, terus pilih orang-orang yang bisa narasinya, misalnya seperti itu. Latihan aja dulu 2-3 orang, 4-5. Nah, lama-lama kan terus nanti semua, oh caranya seperti ini. Bisa dibuat template, cara menyusun kalimat-kalimatnya misalnya. Itu hal yang positif ya. Jadi kalian juga boleh mengembangkan hal tersebut ke organisasi yang lain. Latihan dulu di HMSI, pas lulus nanti ke organisasinya sendiri. Ini loh manfaatnya nanti bisa saling memiliki, kemudian dia bisa belajar ya, dan seterusnya. Nah, ini storytelling can be effective. Slide ke-6, Ibu akan minta Rana Jingga. Iya, Ibu. Baik. Igniting action in knowledge era organization, bridging the knowing doing gap, capturing tacit knowledge to embody and transfer knowledge to foster innovation, enhancing technology, individual growth, launching or nurturing communities of practice, thematic groups, work bank, learning communities or learning network atau or HP, best practice teams, Chevron and family groups, Xerox. Jadi di sini kan membahas tentang gimana caranya storytelling itu bisa efektif. Nah, yang igniting action in knowledge era organization ini memicu tindakan dalam sebuah organisasi ini tentang di era pengetahuannya. Terus bridging the knowing doing gap itu menjembatani kesenjangan dengan melakukan antara mengetahui dan melakukan itu di organisasi itu sendiri. Terus untuk capturing tacit knowledge-nya itu dalam sebuah organisasi itu dari storytelling itu kita harus bisa menangkap pengetahuan itu secara tacit. Terus yang untuk to embody and transfer knowledge itu di mana dalam storytelling itu kita dapat mewujudkan atau mentransfer pengetahuan yang kita ketahui dari storytelling tersebut. Terus untuk yang to foster innovation, itu kita untuk mendorong sebuah inovasi dalam sebuah storytelling dan enhancing teknologi itu meningkatkan sebuah teknologi dalam storytelling tersebut. Untuk individual growth itu pertumbuhan dari setiap individu yang ada di sebuah organisasi. Terus untuk launching or nurturing communities of practice itu meluncurkan atau memelihara komunitas itu dengan praktik gitu. Yang pertama ada thematic group atau kelompok tematik. Contohnya itu kayak seperti Bank Dunia yang ditampilkan. Terus untuk yang kedua itu ada learning communities or learning networks atau komunitas belajar
atau jaringan pembelajaran gitu seperti HP. Terus untuk best practice timnya itu, tim praktik terbaiknya itu Chevron, dan kelompok keluarga itu atau family groups itu Xerox. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tangkap. Terima kasih Bu. Ya, jadi kalau Ibu bandingkan dengan HMSI ya, meskipun kalian nanti akan naik sebagai pengurus misalnya, mungkin di sini ada beberapa yang sudah pengurus ya, tapi belum ada yang ketua ya kalau nggak salah ya. Ada nggak yang ketua HMSI di sini? Kalau nggak salah Valen itu Belum, Bu. kakak kelas, Valen kakak kelas kalian ya. Iya Bu, Jadi betul. kan next-nya itu kan kalian akan jadi pengurus dari HMSI. Jadi Ibu mulai sampaikan hari ini, meskipun kalian sekarang anggota, nah kalian boleh nanti menyampaikan pendapat-pendapat, atau bahkan nanti tahun depan itu kalian jadi pengurus. Nah, gimana sih caranya storytelling jadi efektif? Nah, di sini harus dibangun sebetulnya pengetahuan, gap-gapnya itu ada di mana. Jadi semua bersama-sama belajar tentang HMSI ya, belajar berorganisasi. HMSI itu harus seperti apa sih bentuknya, tujuannya apa, visinya apa, programnya apa. Nah, bekerja samanya seperti apa? Cobalah saling sharing gitu ya. Sehingga pengetahuan yang dari adik-adik kelas mana tahu. Adik kelas itu juga banyak pengetahuan tacit yang dia tuh tadinya malu-malu mengungkapkan bahwa saya punya talenta ini, punya bakat ini, punya keahlian ini. Nah, kalian bisa kelola itu si B, si C, si D. Jadi kalau misalnya ada hal yang penting, oh saya mau English Corner misalnya ya, ada program English Corner bahwa semua anggota HMSI harus bisa belajar bahasa Inggris dan bisa conversation misalnya. Pada pertemuan keberapa diprogramkan itu semua harus speak English, nggak apa-apa salah-salah, tapi dilatih gitu. Jadi ini akhirnya yang nanti melatih itu siapa, misalnya yang benernya bagaimana, terus harus sharing gitu. Nah, apalagi kalau sampai foster innovation, bisa menemukan hal-hal baru, permasalahan baru. Kan ada kakak kelas yang sudah semester sekian-sekian, ketika bertemu, dia menyampaikan, oh ini loh cara menyelesaikan masalahnya seperti ini. Innovationnya kita menciptakan ini, menciptakan itu. Nah, jadi diharapkan individual growth, semua itu tumbuh, kembang. Meskipun kelasnya itu belum dimulai, tapi sudah mulai tahu wawasan tentang mata kuliah ini apa, mata kuliah itu apa. Nah, jadi diharapkan selalu ada sharing di antara anggota-anggota, ya. Kira-kira siapa sih yang mumpuni, yang ahli di bidang mata kuliah ini, misalnya. Jadi dia bisa sharing, kenapa mata kuliah ini tuh caranya seperti apa nih menjalaninya. Nah, jadi mereka udah siap sebelum perkuliahan, ya. Sini ada contoh-contoh. Kalian boleh bangun communities of practice atau COP. Nah, itu kelompok-kelompok, ada yang misalnya senang dengan olahraga, ada yang senang dengan non akademik, misalnya dia dengan menyanyi ya, dengan misalnya English Corner, ada yang senang menulis, ada yang senang, cobalah dibangun. Ini ada contoh-contoh kalau yang tematik grup itu kayak World Bank, dia membangun tema-tema di World Bank itu, ada tema untuk misalnya bagaimana mensejahterakan masyarakat dunia. Nah, World Bank berbicara itu ya, bagaimana mensejahterakan pendidikan. Nah, World Bank berbicara UNHCR ya, kemudian misalnya bagaimana menciptakan kesejahteraan buruh di dunia. Dia membangun tuh ILO ya, International Labour Organization, itu semua didanai oleh World Bank, maka dia sebut thematic group. Jadi ada kelompok-kelompok. Kemudian HP nih, Hewlett Packard. Nah, dia bagaimana sih pegawai-pegawainya itu selalu belajar. Learning network. Jadi learning network tuh belajar dari A ke B ke C ke D. Jadi dia belajar itu secara jejaring. Boleh kalian belajar ke himpunan yang lain, HMSI kayak HMTI kayak HMIP kayak HMA, TLK kayak apa kayak semua gitu. Oh, ternyata ilmu itu seperti ini. Kalian boleh undang tuh ketua-ketuanya untuk sharing apa sih yang dipelajari di prodinya dia itu, kemudian ada nggak kaitan dengan SI misalnya. Ibu belum pernah dengar hal-hal yang begitu. Nah, itu Ibu berharap nanti ada perubahan lah di HMSI ya, program-program. Kalian yang harus mengusulkan gitu sebagai anggota, bukan Ibu.
Ibu kan hanya melihat, mendorong aja, tapi yang harus bergerak itu anggota. Oh ya, kita nanti harus berubah nih, HMS itu adalah sesuatu yang collaborate dengan bidang ilmu. Kita invite si A, si B, si C untuk speak misalnya, antara prodi-prodinya ya. Best practice teams, nah itu kayak Chevron, nah dia menjalankan teamwork yang akhirnya dia bisa menyelesaikan masalah lalu dia share. Atau family group, nah seperti Sherrock, nah dia juga membicarakan bagaimana sih keberhasilan sebuah hierarkikal atau warisan-warisan ya. Jadi dia akan menyampaikan minimal misalnya family group itu kayak Bakri ya, Bakri Brothers itu dia adalah grup keluarga. Jadi di sini bisa berhasil selama 72 tahun membangun Bakri itu seperti apa gitu. Nah, kalian mulailah dari sekarang HMSI sebagai keluarga besar. Next, Ibu panggil untuk slide ke-7. Raka Chandra Murti. Raka. Sebentar, Bu. Anthropological observation. Knife in beberapa bagian yaitu knife interviews, X in connect, and was equation, cause the subject to naturally volunteer anecdotes, cross city resulted and high level knowledge allocation. Kalau yang dari saya tangkap itu di sini itu terkait pengamatannya, Ibu. Bagaimana cara pewawancaraannya dan mengajukan pertanyaannya. Serta ini anecdotes itu. Anecdotes apa ya? Anekdot itu istilah-istilah yang dipahami oleh dia. Oh, baik Bu, terkait istilah-istilahnya dan rasain mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi gitu Bu, rasa menghasilkan tingkat elistisasi yang lebih tinggi. Seperti itu sih Bu. Ini ada beberapa teknik ya dari apa yang diberikan untuk bagaimana stories di organization itu bisa dibangun. Jadi ada yang metodenya, tekniknya itu anthropological observation. Ini teknik. Jadi sebutannya anthropology observation. Dia melakukannya apa? Satu, naive interviewers. Jadi dia menginterview orang-orang yang tidak tahu sama sekali, naive. Kalian boleh pilih nanti dari misalnya mau bangun ya HMSI sebagai organizational storytelling, silakan cari orang anggota yang benar-benar belum tahu tuh HMS itu apa sih, coba dilihat cara pandang dia tentang HMS itu apa. Jadi bukan kakak kelas tapi adik kelas yang paling baru ya, naive interviewers. Kemudian ask innocent, jadi coba tanya yang dia itu benar-benar polos ya. Dan pertanyaan-pertanyaan tuh yang misalnya yang tidak terduga oleh dia itu apa, misalnya tahu nggak sih ketua HMS itu angkatan berapa misalnya. Nah mungkin dia akan gelagapan juga ya, tapi kemudian tahu nggak sih program HMS itu apa aja misalnya. Jadi ini bisa kalian bangun ya, contoh-contoh seperti ini. Terus carilah volunteer, relawan volunteer itu yang dia tuh punya anekdot ya, punya istilah, punya jargon ya, punya misalnya kemampuan ya. Jadi bisa saja secara alami dia bisa joke ya, bisa bercanda, misalnya bisa menghibur ya, bisa stand up komedi lah atau apa. Jadi itu teknik-teknik supaya dia itu terbangun organisasionalnya dulu, terbangun rasa memiliki ya.
Dan curiosity, itu penasaran, supaya dia bisa terus meningkatkan pengetahuannya ke yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, lanjut, slide 8, Aliahana. Ada Aliahana? Ada Bu, sebentar. Berikutnya, next, storytelling circle formed by groups having a certain degree of coherence and identity. Methods for eliciting anecdotes. Yang pertama ada deep spinning or freestyles, yang kedua alternative stories, yang ketiga shifting character or context, yang keempat indirect stories, yang kelima metaphor. Jadi yang storytelling circles itu dibentuk oleh kelompok yang memiliki derajat tertentu Mana kesulitan? Kesulitan? Iya Bu, bingung menjelaskannya. Oke. Nanti kamu tangkap ya apa yang Ibu sampaikan, kamu uraikan ya berdasarkan pemahaman kamu ya. Iya Bu. Storytelling cycle itu putaran-putaran atau proses yang berputar dari storytellingnya. Jadi harus dibentuk dari grup-grup yang memiliki derajat yang sama, derajat yang pasti, certain degree of coherence, dan dia sesuai, coherence itu sama. Jadi kalau misalnya ada angkatan yang semester 6, ya semuanya semester 6. And identity, ya dia memiliki karakter semester 6, identitasnya, NIM-nya semester 6. Nah, dia coba dari storytelling itu dia ceritakan dulu satu proses angkatan itu. Misalnya nanti di HMSI ada angkatan yang dari semester 6 nih. Tolong ceritakan seperti apa sih yang terjadi di semester 6 kan udah pernah jadi pengurus. Nah, di pengurus itu seperti apa? Dari ketua sampai ke unit, ke seksi, dan sebagainya itu bagaimana tuh cara membentuk grupnya. Nah, kemudian ada metode yang untuk eliciting anekdotnya tuh seperti apa. Eliciting itu meningkatkan dari anekdot ya, istilah-istilahnya itu. Anekdot itu kalau misalnya ada istilah di sistem informasi sekarang ini ada knowledge society, anekdot tuh ya, knowledge society itu apa gitu, atau industrial 4.0 misalnya, atau web 3.0, itu istilah-istilah ya, di KM tuh banyak banget istilah baru. Atau misalnya apa sih yang disebut IoT, kita coba metode-metodenya tuh banyak yang kita bisa lakukan, misalnya deep spinning, fishtails ya, cerita-cerita tentang ikan, legenda ikan, itu deep spinning itu bagaimana sebuah proses itu berputar dari kecil menjadi besar tahapannya gitu. Jadi dari A jadi B, jadi C, jadi D, terus aja spine. Spine itu berputar ya, kayak gasing gitu. Nah, kemudian ada alternatif history. Nah, kita bisa ambil cerita-cerita yang mendukung. Alternatifnya seperti apa sih kalau terjadi sebuah proses industrial 4.0 misalnya, kemudian knowledge society, itu mana yang lebih dulu muncul. Kemudian ada IoT misalnya,
yang muncul IoT duluan, kemudian industrial, atau kemudian knowledge society. Nah, itu kan kita bisa cerita dulu yang mana yang kira-kira menjadi awal muasal terjadinya digital nih sekarang ya, digital world. Lalu ada shifting karakter or konteks. Itu ubah. Shifting tuh ganti-ganti karakter ya, atau konteksnya ganti-ganti. Jadi misalnya ada yang ahlinya nanti di bidang IoT, siapa nih? Nah, pada saat nanti ahlinya di bidang big data, siapa nih kakak kelasnya gitu. Jadi kita boleh minta kakak kelasnya buatlah setiap program ya, misalnya yang disebut reboan kek, sabtuan kek, itu adalah kakak kelas diundang untuk menyampaikan pemahaman dia tentang konteks misalnya. Ada nggak kakak kelas yang paham tentang konteks cloud technology misalnya gitu. Nah, itu juga memicu kakak kelas dia belajar. Masa dia udah semester 8 ya tidak bisa menjelaskan ke adik-adik kelasnya apa yang disebut cloud technology, kan menyedihkan gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa memacu. Atau indirect stories. Nah, kita bicara cerita-cerita yang tidak langsung, kita boleh kombinasi ceritanya misalnya analogikan gitu ya. Jadi yang penting mereka paham apa yang terjadi dan kemudian boleh kita gunakan metafor. Metafor sesuatu yang diagung-agungkan atau viral lah gitu ya, metafor itu. Yang viral ini apa sih sebetulnya? Kita bisa pakai istilah-istilah tersebut ya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang jargon-jargon bisa dan sebagainya. Jadi inilah metode bagaimana kita melakukan eliciting anecdote ya, meningkatkan terus memilih dan memilah anekdot-anekdot yang baik ya. Jadi jangan sampai meskipun nanti ada istilah scam ya, kemudian ada istilah itu kan sebetulnya negatif nih, scamming ya, kemudian sniping misalnya, kemudian hacking gitu, dan itu kan sebetulnya anekdot, tetapi bisa kita ungkap anekdot itu menjadi yang positif buat kita, bagaimana cara mencegah, tapi bukan bagaimana cara menjadi ahli di situ. Nah, mencegahnya sebagainya karena kita banyak sekali ya kejahatan-kejahatan dunia maya misalnya sebagainya. Nah, buatlah program-program yang bisa meningkatkan knowledge. Nanti Ibu berharap tuh HMS itu punya program yang tidak hanya usual ya, tidak hanya setiap tahun diadakan gitu ya, misalnya generator, kemudian open house, close house dan sebagainya, tapi ada hal yang meningkat tentang pengetahuan di setiap anggota. Gunakanlah storytelling dari organization. Oke, next. Ibu panggil David Helmi, slide 9. Oh, ya. Oke. Slide 9, knowledge representation through the use of concept map. Di sini ada based Subel learning psikologi teori, concept and process in circle or process are perceived regularity in event or object designer be a label. The concept connected be a linking word to form a presentation, cinematic unit or unit of meaning. The next, vertical asset expressed hierarchy framework from organization to concept, and next, inclusive concept are found at the top progressively more specific. Less inclusive concept arranged below. Relationship between proposition in different domain across league. Jadi di sini itu adalah representasi pengetahuan melalui menggunakan use konsep peta. Nah, jadi representasi pengetahuan menggunakan PPT itu adalah yang pertama menggunakan teori psikologi tentang Asubel teori. Nah, selanjutnya itu adalah menggunakan konsep tutup lingkaran atau kotak dengan keteraturan yang disarankan dalam peristiwa atau objek yang ditunjuk oleh label. Jadi label yang saling terhubung dalam psikologi Asubel itu yang termakna gitu, saling terelasi. Di sini ada tuh konsep ya, Mas. Buat konsep yang dihubungkan kata penghubung untuk membentuk proposisi.
dari unit ke unit sinematik dan dalam membentuk sebuah makna dari sebuah vertikal menggunakan kerangka kerja yang hierarki dari hulu. Misal dalam chart maps konsep, saya ngambil contoh itu adalah kerangka organisasional. Nah, dalam kerangka organisasional yang pertama dikepali oleh kepala, dan yang ke bawah, dan kepala di situ bakal ada deskripsi dan definisi tugas dan pokok yang berbeda dalam konsep map tersebut. Dan selanjutnya di hierarki bawahnya ini masuk ke konsep connected and linking dalam hierarki, dan di bawah kepala itu biasanya ada sekretaris ataupun wakil. Di bawah wakil biasanya ada bendahara dan kepala bagian ataupun staf-staf. Nah, dalam map konsep ini adalah sebuah pengetahuan bagaimana psikologi teori Asubel ini bisa dibaca dalam teori map hierarki label. Oke, dalam selanjutnya konsep inklusif konsep ditemukan di atas, semakin spesifik, dan konsep kurang inklusif diatur di bawah. Jadi balik lagi yang pada hierarki tersebut, sebuah konsep map itu memang paling inklusif itu ya dari atas ke bawah, karena dalam pembacaan sebuah peta teori ini juga saya barusan baca tentang teori Asubel ini, yaitu adalah teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seorang bisa belajar yang bermakna. Jadi inklusif konsep dari atas ke bawah itu supaya lebih bisa dimaknain dan dipelajari secara jelas. Jadi hubungan dan selanjutnya adalah hubungan antara proposisi dari dalam domain yang berbeda adalah crosslink. Bisa dilihat dari yang saya analogikan tentang bagan organisasi penanggung jawab ya di perusahaan. Kenapa di situ ada crosslink yang saling berelasi, karena dalam bagan organisasi tersebut adalah kerangka kerja yang saling terhubung dan saling bekerja sama secara organisasional ya. Semisal di kepala itu pasti membutuhkan wakil, dan di wakil itu pasti ada crosslink yang saling terhubung, dan untuk meminta approval atau segala macam gitu. Oke, mungkin itu sedikit hipotesa dari saya ya untuk knowledge representasi menggunakan konsep map. Baik, terima kasih Bu. Oke, David. Slide ini bicara knowledge representation ya dengan metode konsep maps ya. Kita pernah belajar knowledge representation itu dengan semantic network, dengan frame ya. Di mute dulu ya, David. Terus belajar framework, kita belajar rule base ya untuk representation, dan kita belajar juga ada frame ya. Nah, jadi knowledge representation itu banyak nanti. Salah satunya yang di storytelling itu kita gunakan konsep maps. Nah, dalam konsep maps ini penjelasannya dia menggunakan Ausubel Learning Psychology Theory. Contohnya adalah di bawah seperti ini. Ya, jadi topiknya apa sih yang sedang dibahas, dan dia itu eksklusif ya. Jadi eksklusif itu sesuatu yang penting sekali untuk dibicarakan. Nah, eksklusif itu yang harus jelas. Misalnya nih, terus merepresentasikan apa? Nah, kita akan kelompokkan, kita kelola sebagai pengetahuan-pengetahuan. Yang satu sebagai konsep, yang satu sebagai proposition, yang satu sebagai konteks misalnya ya. Lalu diturun-turunkan semua. Jadi misalnya nih contoh, HMSI itu sebagai konsep, maka dia diturunkan. Pengetahuan-pengetahuan HMS itu apa sih sebetulnya yang ada di sana.
Satu, misalnya kepengurusan. Itu sebuah penjelasan nanti tentang kepengurusannya harus bagaimana. Nah, kedua misalnya ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu harus seperti apa. Nah, yang ketiga nanti misalnya tentang di anggaran dasar rumah tangga itu tentang pemilihan ketua HMSI, ya diturunkan lagi tuh. Kalau kepengurusan diturunkan jadi ketua, wakil ketua, bla 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 bla. Nah, terus di ADART bagaimana caranya memilih ketua misalnya ya, kemudian periode, kemudian apa sih lambang HMSI, bla 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 itu ada di ARD. Nah, diturunkan lagi yang konteksnya dependen. HMSI itu untuk siapa sih? Misalnya untuk anggota wajib bagi prodi informasi, mahasiswa prodi. Nah, mahasiswa prodi itu yang seperti apa? Yang aktif apa inaktif atau yang alumni atau yang mana? Karena itu harus benar-benar tercermin ya, konsep mapnya seperti apa. Boleh gunakan crosslink. Tadi crosslink itu apa? Garis-garis yang saling terhubung satu sama lain dengan kotak-kotak di sini. Nah, jadi ada yang sifatnya unit organisasional seperti apa namanya hierarkikal ya, ketua, wakil ketua itu kayak organisasi turun gitu ya. Nanti sebetulnya ada pengembangan yang baru yang sifatnya flat, nah, atau matriks. Nah, cuman kita nggak akan pelajari ya, karena itu lebih kompleks ya, flat atau matriks. Kalau ini kita belajarnya tentang hierarkikalnya ya. Contoh yang lain adalah ini misalnya ya. Bagaimana terjadinya konsep map dalam sebuah kardiologi domain, tapi dia menggunakan nuklir. Kardiologi itu ilmu yang berbicara tentang jantung, card. Hal-hal yang bicara tentang jantung, tapi dia menggunakan nuklir. Nah, dia digunakan dalam bentuk ronsen, radionuklide, ya. Jadi ketika orang yang punya penyakit jantung itu kemudian di ronsen pakai alat. Nah, ronsen itu ada yang gunakan nuklir untuk nembak gambarnya. Jadi atau yang kita kenal itu dengan sinar ultraviolet, misalnya ya, sinar X, sinar. Nah, ini ada yang pakai nuklir untuk mendeteksi penyakit jantung. Dia kemana nih? Ada yang ejection fraction, ada yang velocity, ada yang ventriculogram. Jadi dia nampilin macam-macam. Nanti turun prognostiknya apa, kemudian representationnya apa. Jadi dia akan muncul gambar-gambar dari jantungnya itu, apakah jantungnya masih normal atau tidak. Ya, dia ada gambar-gambar ke kiri, ke kanan, ke atas. Nah, dia merepresentasi kanan. Si dokternya nanti harus mampu membaca ini. Jadi jangan dikira sistem informasi itu nggak bisa masuk ke dokteran ya. Ini masuk, dia bisa membuat gambar-gambar informasi yang ditampilkan itu menjadi lebih jelas. Oh, ini termasuk yang heart wall motion, misalnya gambarnya seperti ini. Nah, oh ini termasuk yang bull eyes, diffuse blue. Ada yang ice cream cone. Nah, jadi ada yang bentuk jantung tuh kayak ice cream cone misalnya ya. Oh, ada yang ballerina foot bentuknya, ada yang asymmetric zone, blue fingers. Nah, ini ada setelah lihat gambar itu dia akan menimbulkan kesimpulan, informasi misalnya, oh dia termasuk kategori isermia nih di asymmetric zone, blue fingers, itu dia bisa dikategorikan isermia, penyakit jantungnya misalnya ya. Kalau yang ballerina foot, nah dia mitral valve prolapse, jadi dia denyutnya itu prolapse, kurang teratur ya misalnya. Terus yang valve disease, nah dia mengalami gejala denyut, misalnya valve disease. Itu bisa saja antara dia small atau dia inferior gitu. Jadi sistem informasi itu jangan dikira kita tidak bisa masuk ke dunia-dunia bidang-bidang, bahkan bidang nuklir kardiologi itu kita bisa representasikan ya. Tetapi yang dibutuhkan orang-orang yang cerdas, yang memahami gitu. Kalau cuman belajarnya cuman definisi, hafal, jawab, nggak bisa. Harus kalian itu learning growth, belajar meningkatkan pengetahuan. Karena apa yang disampaikan di kuliahan itu bukan kayak SMA. Sampaikan A, kalian belajar A. Ujiannya pengennya A, enggak.
Jadi sampaikan A, kalian belajar B, C, D, ya. Pas ujian dapatnya X, kalian bisa jawab. Itu namanya kuliahan. Nah, oke. Untuk yang knowledge map, gambar-gambar tadi, itu nggak perlu kalian jelaskan, itu hanya pemahaman ya. Jadi tadi yang slide-nya itu, siapa namanya, David, itu hanya menjelaskan slide aja ya. Next, slide berikutnya adalah safety. Sorry. Galuh ada nggak Galuh? Ya, Galuh. Coba slide ini. Bahasa Inggrisnya paham? Oke, ini bercerita tentang CMap Tools ya, sebuah aplikasi yang dia bisa menjelaskan membuat CMap. Jadi di sini bagaimana cara menangkap pengetahuan dan kemudian nanti memformulasikan hasilnya menjadi sebuah konteks yang kaya dengan knowledge representation. Nah, model-modelnya nanti bisa dilihat dan di-share melalui internet. Jadi, contohnya apa sih? Sebetulnya seperti GIS ya. Jadi nanti kalian ada mata kuliah Kapita Selekta, itu nanti dosennya saya tugaskan itu Pak Zaki. Nah, dia tuh punya keahlian GIS, karena dia lulusan Belanda. Nah, itu salah satunya adalah untuk representation nanti. Model-model GIS itu seperti apa? Nah, kalau kalian mau tingkatkan pengetahuan nanti tentang model-model ya, map-map, usahakan memahami mata kuliah tersebut. Nah, karena dia bentuknya apa? Bentuknya image. Jadi yang kita tangkap itu gambar-gambar. Nah, dari gambar itu nanti diformulasi dan hasilnya nanti bisa kita olah, kita jelaskan gambar tersebut. Nah, sistem informasi itu bisa memahami model. Model itu ada grafik, ya, ada tabel, ada image, ada simbol, ada macam-macam tuh. Icon misalnya ya. Nah, orang sistem informasi itu ngerti duluan. Nah, setelah ngerti kita menjelaskan ke orang lain. Oh, ini maksudnya apa? Maknanya apa? Nah, biasanya juga ada navigasi. Nah, jadi kalau misalnya untuk menjelaskan masalah-masalah yang lebih dalam, itu pakai navigasi. Untuk tadi, kayak tadi itu akhirnya dia gambar ini masuk ke sini, gambar ini pas terakhir itu, oh dia kok ballerina foot, ya.
kaki balerina, kaki pebalet itu kayak apa sih sebetulnya dia? Oh, kategori jenis apa gitu. Nah, kemudian nanti bisa kita gunakan dalam toolsnya itu browsing interface terkait pengetahuan yang ingin kita dapat. Lalu icon-icon ya, kita udah bisa bicara icon ya, ada emoticon itu icon sama. Nah, terus ada link medianya, sumber-sumber yang bisa kita koneksikan satu sama lain. Nah, kalau nanti GIS itu dia bisa nge-link ya antara misalnya dengan aplikasi data, datanya itu bukan berupa data, datanya bisa dikombinasi ya, karena datanya GIS itu dia bentuknya raster. Raster itu apa sih? GPS. GPS itu longitude longitude tuh datanya, data utama, tapi dia bisa dikoneksi dengan database informasi yang ada, misalnya di titik ini itu disebut daerah apa, kabupaten apa, terus ada informasi penduduknya, ekonominya, misalnya nanti akhirnya muncul sebuah gambar-gambar dengan legend. Nah, legend itu salah satu tuh bentuk representasi ya. Kalian kalau lihat peta tuh ada legend-legend kayak gitu tuh. Nah, ketika diklik dia ke link ke misalnya area tertentu, peta tertentu, gambar tertentu, jadi sebuah informasi. Nah, di sini website juga bisa membantu secara hierarkikal aturan-aturan mapnya. Nah, contoh misalnya ini ketika kita klik yang tadi ya di nuklir kardiologi, pada saat diklik yang hitam, ini yang hitam di paling atas, nah dia masuk lagi ke area yang paling detail. Ketika diklik lagi, masuk lagi ke area yang paling detail. Jadi selalu seperti itu. Nah, ini sebetulnya konsepnya sama dengan enterprise arsitektur sistem informasi. Jadi kalau kita klik di pusatnya misalnya Bank Indonesia, diklik. Nah, ternyata Bank Indonesia itu ke seluruh provinsi. Pas diklik provinsi DKI, nah itu yang hanya DKI aja. Pas diklik lagi ke area Jakarta Pusat. Nah, diklik. Nanti di situ bank apa saja yang ada di Jakarta Pusat yang saling terkoneksi. Jadi kita bisa tahu detail-detail. Kalau dalam bisnis itu nanti konsepnya masuk ke bisnis intelligence, ya. Kalau dalam data mining, nah itu nanti maksudnya masuk ke area data mining menjadi data science atau data visualization. Jadi satu konsep itu bisa beranak pinak kemana-mana. Nah, ini yang di explanation-nya oleh si sistem tadi. Jadi ada dokternya, sini siapa sih yang ahlinya, dia bisa menjelaskan. Oh, kategorinya ada ketika dia masuk ke ejection ya, kemudian apa tadi? Ejection, nah dia ternyata di sini masuk ke skema ejection fraction, ini gambarnya seperti ini, ada warna ungu dominan dibanding warna biru sama kuning ya, sama warna merah. Nah, dia lihat lagi sebelahnya, lalu dijelaskan sama si dokternya, bisa saja dia punya recording ya. Jadi pas dijelasin apa sih yang disebut blue finger. Nah, ini sebuah area di mana ventris kontrak antara jantungnya itu seperti apa, dijelasin bla 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 bla. Yang bikin ini siapa? Ya sistem informasi, dia menjelaskan blue finger itu apa. Jadi kita bisa menggambar-gambar. Nah, gambar itu nanti bisa masuk ke si developer. Developer dia menuliskan coding-codingannya lalu nge-link sumber-sumber antara gambar, antara teks ya, database-nya, kemudian antara recording-nya, si dokternya misalnya. Jadi si map ini bisa dipakai nggak oleh beberapa orang? Bisa. Ketika dipakai di rumah sakit puskesmas, dia kalau misalnya nanti si map-nya itu bisa diterapkan ya, murah alatnya, misalnya dipakai seluruh puskesmas, pas diklik, oh jantung kita ini normal apa tidak normal, langsung ada Pak. Jadi nggak perlu harus ahli jantung ada di situ. Minimal dokter umumnya udah bisa baca, nanti kalau ada masalah yang lebih dalam, dokter umumnya bisa merujukan ke rumah sakit besar gitu. Ini manfaat-manfaat yang bisa kita dapat nanti ya. Indonesia butuh seperti ini ya, untuk bidang kelautan, kita butuh ya, untuk bidang pertanian, kita butuh untuk bidang kesehatan ya. Semuanya tuh bisa kita bangun ya, dimanapun bidangnya itu ada. Oke, sekarang yang
through context based reasoning. Tadi kata Ibu ada ya rule based, context based, model based. Nah, itu salah satu contoh tadi yang model based. Ibu panggil Septi. Septi hadir? Hadir, Bu. Ya. Knowledge representation through context-based reasoning. Yang pertama adalah tactical knowledge, human ability that enable domain expert to access the simulation at hand, therefore short term. Myriad of input, select a plan that best fits current situation and executing plan. Recognize and treat only the features of the situation, and gain a small but important portion of the available input for general knowledge. Jadi through context-based reasoning itu yang pertama ada tactical knowledge. Manusia itu memiliki kemampuan untuk menentukan, mengakses, menilai situasi, bahkan di short term situation. Jadi pada situasi yang singkat seperti mendadak seperti itu, Bu. Nah, ya, bentar ya, Bu. Mohon maaf Bu, saya untuk kata itu belum begitu tahu. Manusia memilih, jadi dari penangkapan saya ya Bu, jadi dari hal yang terjadi pada dia akan memilih apa yang perlu dilakukan seperti itu. Jadi select plan that best fit current situation. Jadi kalau ada situasi, dia akan memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang dilakukan yang terbaik untuk menangani situasi itu. Lalu manusia itu akan menyadari bahwa ada hal ada hal yang menonjol di situasi. Jadi kayak ada khas di situasinya ternyata situasinya seperti ini begitu, Bu. Nah, lalu setelah menangkap situasi-situasi yang ada itu walaupun kecil itu nanti manusia akan sadar, oh ternyata hal ini tuh penting, kayak contohnya kayak ada barang yang ketinggalan gitu, Bu. Saya nangkepnya ya, Bu, kayak ada yang barang ketinggalan atau apa. Terus habis itu kembali lagi ke rumah, terus ngecek lagi, ternyata barang yang ketinggalan ini tuh bukan berarti hal yang buruk, ada hal lain yang penting yang bisa dilakukan, seperti itu loh, Bu. Begitu, Bu, saya nangkapnya, Bu. Oke. Jadi ya memang pemahaman kamu sudah mendekati ya. Ini Ibu tambahkan ada pengetahuan yang dia berbasisnya konteks base ya, karena konteks tertentu pada masa tertentu ya. Konteksnya apa nih? Konteks itu hampir mirip dengan situasi tertentu. Kalau misalnya sedang konteksnya seminar ya berarti situasinya pada saat seminar ya. Pada konteksnya sekarang perjalanan ya mungkin itu situasinya pada saat dia dalam perjalanan.
Nah, ada yang disebut tactical knowledge, artinya pengetahuan yang saat itu langsung dilakukan, dibuat action ya, taktik. Nah, salah satunya misalnya kalau dalam kondisi mendadak. Kalian kondisi mendadak misalnya seperti ini. Tiba-tiba kalian ada anjing galak, lalu anjingnya itu mengejar kalian dan akan menggigit. Itu situasi yang mendadak. Tentu di benak manusia itu manusia sudah bisa mampu melakukan respon apa yang harus dilakukan. Yang pertama, kalian akan berpikir berlari. Karena anjingnya mengejar kan, terus kalian berlari mencari tempat aman. Yang kedua, kalian akan mendapatkan sesuatu yang untuk melempar misalnya ya, melawan anjing tersebut. Nah, jadi tetap di benak manusia itu ada banyak hal yang dia bisa lakukan respon dengan situasi yang di saat itu pengetahuannya sampai di situ. Tapi ada nggak yang saat itu ketika anjingnya datang dan mau menggigit terus kalian tuh diam bahkan mau mengelus misalnya. Ternyata kalian tuh pawangnya misalnya ya. Kita kan nggak tahu ya. Ternyata di benak dia melebihi apa yang kita punya pengetahuan. Dia diam, lalu dia misalnya mengeluarkan suara tertentu, dan akhirnya kemudian dia bisa mengendalikan anjingnya tersebut. Nah, karena dia punya pengetahuan sebagai pawang misalnya. Sementara kalau ibu pengetahuannya adalah lari secepat-cepatnya gitu ya. Karena nggak akan kepikir saya nyari batu dulu, nyari apa dulu. Hal utama yang ibu tahu, pengetahuan ibu mah cuma lari aja dulu, cari tempat aman misalnya gitu. Nah, ibu nggak tahu kalau kalian tuh apa pengetahuan yang kalian miliki, karena setiap orang tuh berbeda-beda ya. Tapi manusia ability, human ability, dia manusia mampu sebetulnya mendorong dia melakukan sesuatu yang menurut dia itu adalah sebuah pengetahuan expert ya, pengetahuan. Nah, myriad of inputs itu bisa beragam dari apa yang kita dapat inputnya itu saat itu. Contohnya apa? Misalnya kalau kita sedang main games. Main game kita masuk ke level-level tertentu, level 1 mungkin kita langsung melihat, oh ini ada tantangan ini, ada tantangan itu. Nah, saat itu kita bisa paham, oh ini harus diapakan nih tantangan ini. Oh, kita lakukan eksekusi ini. Nah, ternyata pada saat level naik 2, 3, itu ada hal-hal yang baru lagi tuh. Nah, kalian belajar lagi tuh, meningkatkan lagi. Oh, ini harus dilakukan apa gitu. Nah, di setiap itu kita mengenali, recognize, dan kemudian kita menguji lagi fitur-fitur yang kira-kira ternyata menjadi benar itu apa pada situasi tersebut. Dan akhirnya kita bisa belajar. Gain a small, meskipun halnya kecil ya, tapi itu penting kemampuan kita untuk akhirnya mengeneralisasi knowledge kita. Oh, ternyata game seperti ini kita harus melakukannya seperti apa. Apalagi kalau orang yang sudah bolak-balik main gamenya gitu ya. Masuk lagi level 0 lagi, 1, 2, 3 gagal. Masuk lagi level, lama-lama dia naik level 4. Nah, level 3 dia bisa paham. Naik level 4, nanti ulangi lagi bisa paham. Nah, seperti itu ya. Konteks base. Jadi pada situasi kita seperti apa konteksnya. Oke, selanjutnya ini Ibu panggil Rusfandi, ada nggak? Rusfandi. Ada, Bu. Ya. Yang konteks ya, Bu ya? Yang knowledge Ini yang slide ini, representation. slide 12. Oh, Bu? Ini slide ini. Oh, yang itu. Knowledge representation through CXBR. Sama konteks. Set of action and procedures that properly address the current situation. As mission evolves, transition to other contexts may be required to address the new situation. What is likely to happen in a context is limited by the context itself. Nah, ini tuh Bu kayak konteks tuh serangkaian tindakan dan prosedur yang benar-benar mengatasi situasi saat ini. Terus saat misi berkembang,
transisi ke konteks mungkin diperlukan untuk mengatasi situasi baru, kayak konteks lain itu diperlukan gitu Bu. Terus udah Bu, yang baru dipahami itu doang Bu. Oke, kamu Inggrisnya harus banyak baca ya. Iya Spellingnya Bu, masih belum bagus gitu ya. Kalau nggak lidahnya dipaksain, Bu masih kurang. nggak dipaksain kamu susah nanti ya. Harus dipaksain baca ya. Ini kalau nggak dipanggil ibu nggak tahu spelling kamu masih lidahnya lidahnya Indonesia gitu ya. Oke Oke, Bu. jadi konteks itu aksi memang pada saat tertentu apa yang kita harus lakukan. Nah, biasanya dia berkembang pada situasi tertentu ya. Jadi orang akan cepat mengolah pengetahuan yang dia simpan itu pada saat situasi berbahaya. Misalnya pada saat situasi kebakaran ya, situasi bencana, misalnya situasi banjir dan sebagainya. Nah, itu tentu pengetahuannya akan terus dia gali terus sampai dia menemukan hal apa yang harus dia lakukan ya. Paling dasar paling pengetahuan yang umum yang kalian bisa peroleh ya dari baca berita misalnya. Kalau terjadi gempa itu apa yang harus kalian lakukan? Nah, kalian paling berpikir saya keluar rumah, keluar gedung misalnya gitu kan. Tapi kalau pada situasi rumah dan gedung kayak di Jakarta itu rapat tinggi, gedungnya tinggi-tinggi semua, apa yang harus kalian lakukan? Kan kalian juga berpikir keluar gedung juga kerubuhan juga gitu kan. Nah, jadi apa yang misalnya membuat kalian pada saat konteks itu pengetahuannya bisa ditambahkan. Ternyata di Jepang itu mulai dari anak TK, SD, SMP semua itu sudah dilatih, dikasih pelajaran bagaimana caranya mengatasi gempa. Di Indonesia tuh belum paham semua itu ya, sampai makanya kalau ada gempa tuh sampai ada yang korban itu berarti karena dia sebetulnya belum paham apa yang terjadi ketika gempa, apa yang harus dia lakukan gitu. Ya, kalau kebakaran apa yang terjadi? Banyak yang kebakaran itu di pikiran benaknya dia itu adalah lari ke kamar mandi lalu menjeburkan diri ke kolam, ke bak gitu ya. Tapi ternyata kamar mandi sekarang coba dilihat di Jakarta, ada nggak yang bentuknya bak? Nggak ada kan? Bagaimana pengetahuan kalian ketika terjadi kebakaran dan dikerubuti asap, gelap gulita semua itu? Apa yang harus kalian lakukan? Ibu nggak tahu nih benak kalian itu seperti apa pasrah aja misalnya. Nah inilah knowledge representation yang harus kalian bangun dari sekarang. Minimal cara mengatasi situasi berbahaya. Salah satunya kebakaran, yang paling sering ya, Jakarta itu. Kedua adalah gempa sekarang ini yang kita sering hadapi juga. Yang ketiga itu adalah banjir. Nah, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan untuk kita menyelamatkan diri? Nah, kalau minimal kebakaran, handphone kalian itu coba jadikan center. Jadi tidak sembarangan tuh handphone itu ada senternya, ada lightnya itu untuk apa? Nah, itu sebetulnya salah satunya adalah untuk survival kalau misalnya kebakaran dan kalian tidak bisa lihat jalur keluar karena asap gelap gulita. Nah, yang kedua, kalian selalu siapkan tuh masker ya. Kemudian masker itu diapakan? Dikasih air. Kalau bisa adalah masker yang basah ya. Jadi supaya asapnya itu dia tidak menutupi jalur napas tapi kita masih bisa menggunakan yang basah itu ada airnya, ada oksigennya gitu. Itu minimal salah satu, yang lainnya juga Ibu masih belajar terus ya bagaimana caranya survival gitu. Ibu nggak tahu nih kalian udah dapat nggak hal-hal seperti itu ya. Jadi konteks, lihat prosedurnya apa, actionnya apa, kalian pelajari konteks penyelamatan diri saat bencana misalnya, apapun bencananya. Kemudian mission evolves, tingkatkanlah. Transition to other context. Nah, ubah konteks-konteks tadi bagaimana pada situasi yang baru. Coba kalian tambahkan. Lalu what is likely to happen? Kejadiannya itu kalau misalnya itu mirip ya, konteks itu harus sebetulnya nanti bisa dia terbatas dengan konteks itself. Jadi kalau pas kejadiannya kebakaran itu akan terbatas pengetahuan kita pada saat konteks kebakaran aja. Meskipun di kita di benak kita banyak kebakaran, banjir, rob, apalah segala macam, gempa misalnya ya. Nah, tapi kita pada saat terjadi
dia akan membatasi diri pada kondisi tersebut. Oke, mungkin yang belum dipanggil ini slide-nya. Firman Panggala ada nggak? Ada, Bu. Ya, slide berikutnya nih, Firman Panggala. Oke. Mission context. Mission context defines the scope of the mission, its goal, the plan, and the constraint imposed. Main context contain function, rules, and a list of compatible subsequent main context. Subcontext abstraction of function performed by the main context which may be too complex for one function. Jadi slide ini menjelaskan mission context adalah konteks misi yang menentukan skop, tujuan, rencana, dan kendala yang diberlakukan. Main konteks berisi fungsi, aturan, dan daftar konteks utama yang kompatibel. Jadi subkonteks adalah abstraksi dari fungsi yang dilakukan oleh main konteks yang mungkin terlalu kompleks untuk satu fungsi. Seperti itu, Bu. Ya, Coba. kamu cuma menerjemahkan, tapi bukan memahami. Ya, kalau misalnya kamu pernah nggak baca cara mengatasi COVID-19? Iya, pernah, Bu. Ya, ciri-ciri COVID-19 itu ada di kategori mana? Demam Bahwa kamu punya tinggi, gejala COVID. demamnya sampai 37. Ya, ini apakah di misi, apa di main, apa di subkonteks? Ciri-ciri tadi ada di mana? Di mission konteks, Bu. Mission konteks, Konteks. ya. Ciri-ciri adanya kamu terkait gejala. Nah, main konteksnya apa? Main konteksnya Kalau kamu kena COVID, gejalanya berarti ya, Bu ya? Penyakitnya. ya kalau kamu kena COVID itu seperti apa atau mau menghindari COVID itu seperti apa? Seperti memakai masker. Nah, pakai masker, itu rule-nya ya. Terus, Subkonteks. heeh, Abstraksi mungkin terlalu kompleks untuk satu fungsi. Saya tidak tahu, Bu. rule-nya kan masih banyak. Misalnya pakai masker, cuci tangan, gitu kan. Ya. Nah, subkonteksnya mungkin sekarang itu adalah abstraksi function. Dia kamu pakai scan, peduli lindungi, itu subkonteksnya. Kalau kamu masuk ke area tertentu kan kamu ada yang pakai itu QR code, scan QR, ya nggak? Iya, Bu, peduli lindung. Nah, terus ada yang kamu detek suhu, misalnya sekarang, ya. Tapi yang main konteksnya itu kamu harus pakai masker, kamu cuci tangan, terus kamu menghindari kerumunan, terus kamu misalnya makan makanan bergizi. Nah, itu rule function utama. Tapi missionnya apa? Gejala-gejala menghindari gejala-gejala kamu kalau udah ada gejala-gejala kamu merasa demam, merasa ini, nah kamu harus melaporkan misinya. Jangan sampai kamu menularkan gitu kan. Jadi tahu apa yang disebut misi, main and sub context. Ya. Ya. Jadi contoh di sini drive to work. Nah, misi yang pertama adalah kamu sebetulnya ingin misalnya mengendarai berkendara dengan mobil untuk bekerja, ya. Main konteksnya kamu tentu akan city driving, ya, mengendarai mobil. Nah, main konteks yang kedua interstate driving artinya bisa saja kamu pakai kendaraan umum, bus, misalnya kayak gitu ya. Tapi subkonteksnya kamu harus mengikuti traffic light. Nah, kalau kamu bawa mobil sendiri, tapi kalau pakai bus misalnya ya, kamu di sini harus engage. Nah, engage itu terikat sama aturan-aturan, misalnya kamu harus beli tiket dan sebagainya. Jadi lihat dulu misinya
kamu kan misalnya menghindari COVID. Nah, ada gejala-gejalanya, terus main konteksnya apa, kamu cuci tangan, hindari berkerumun, dan seterusnya. Nah, subkonteksnya kamu ikuti peduli lindungi, atau kamu scan QR code, kamu tes suhu tubuh kalau masuk ke area-area tertentu. Ada yang nggak paham tentang ini, mission konteks, dan seterusnya? Mudah-mudahan udah dikasih contoh, kamu paham ya. Yang Ya, lain Bu. juga. Jadi tugasnya suruh ngebuat contoh yang kayak Ibu jelasin kan ya, Bu? Ya, Jadi, minimal dikembangkan ya. oh ya, oke, Bu. Ya, jangan apa yang kata ibu doang, tapi kamu kembangkan pengetahuannya. Oh, misalnya hal yang lain apa gitu kan? Kan banyak yang hal yang lain, contoh mission, main konteks, subkonteks. Nah,